Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke part 3 dari kelanjutan part 2 membahas tentang analisis bukti transaksi akuntansi perusahaan dagang. Nah, semuanya ada 20 bukti transaksi. Dari season pertama kita melakukan latihan soal uji kom. Nah, di part 3 season 2 ini kita akan membahas, kalau di part 2 kita membahas dari nomor 1 sampai dengan 10. Nah, sekarang kita masuk ke part 2 dari bukti transaksi dokumen 10 sampai dengan dokumen 20. Bisa dimulai, silahkan. Soal latihan dipegang, gunakan pensil, jangan menggunakan dulu ballpoint, supaya menjaga kalau misalnya nanti ada kesalahan tidak dicoret ataupun di tip X, hanya cukup dihapus saja. Oke, di dokumen 11. Di sini di dokumen 11 judulnya tertera ada voucher kas kecil. Sudah dipastikan kalau misalnya di sini ada voucher kas kecil, berarti ini masuk ke petty cash. Masuk ke petty cash. Di sini bisa ditandai petty cash. Hanya saja kita harus tahu dulu kenapa ini masuk ke petty cash atau dokumen 11 ini masuk ke petty cash. Kita lihat PD Queen Risa Handphone telah melakukan pembayaran kepada Bank Jaya Cash sebesar 2.652.500. Untuk apa PD Queen Risa Handphone melakukan pembayaran kepada Bank Jaya Cash? Untuk membayar rekening listrik, air, dan telepon yang terhutang bulan November 2021 yang dicatat sebagai accurate expense. Jadi nanti pada saat entry ke buku jurnal ditulisnya accurate expense dalam kurung pembayaran rekening listrik, air, dan telepon, atau biasanya suka disebut dengan utilities expense atau accurate expense. Silahkan ditandai di dokumen 11. Dokumen 11 termasuk ke petty cash. Sekarang masuk ke dokumen 12. Di sini judulnya tertera faktur penjualan. Yang pertama kita lihat yang besar ini adalah faktur penjualan. Dari siapa? Ini kopian ya. PT Maritim Jaya kepada PD Queen Risa Handphone. Tanggal 23 Desember 2021. Terminnya 2/10 N/45. Setelah dianalisis, kita lihat dari dokumen 12 dapat disimpulkan kalau dokumen 12 itu merupakan proses jurnal. Kenapa masuk ke proses jurnal? Kita lihat. Kenapa masuk ke proses jurnal? Karena kita PD Queen Risa Handphone telah membeli ke Maritim Jaya, di mana Maritim Jaya di part 1 sudah jelaskan bahwa PT Maritim Jaya adalah distributor pemasok handphone ke toko kita. Jadi tanggal 23 Desember 2021 kita telah membeli sejumlah handphone jenis Xiaomi A54 dan Viva A57 dari PT Maritim Jaya. Hanya saja di sini pembeliannya secara kredit. Bisa dilihat kenapa secara kredit. Di sini ada tanda termin, di mana termin ini menandakan kalau ini adalah pembelian secara kredit 2/10 N/45. Nanti di part selanjutnya kita akan jelaskan apa itu artinya 2/10 atau N/45. Kalau di video ini ada kelas 10 SMK yang memang sudah mempelajari akuntansi, kelas 11 SMK yang sudah mempelajari akuntansi perusahaan dagang.
Kita ketik saja di sini, ditandai dokumen 12 sebagai Purses Jurnal, atau kita singkat sebagai PJ supaya kita memudahkan penghafalannya. Kita telah membeli sejumlah handphone jenis Xiaomi A54 sebanyak 26 unit, per unitnya 2.600.000, totalnya ini. Kemudian jenis FIFA-nya 13 unit, per unitnya ini. Kemudian totalnya ini. Kemudian total penjualannya adalah 97.500.000, tentunya ada PPN. Jadi total hutang dagang kita ke PT Maritim Jaya adalah 107.250.000. Jadi disimpulkan, dokumen 12 masuk ke Purses Jurnal. Silahkan ditandai. Masuk ke dokumen 13. Di dokumen 13 ini sudah tertera di sini besar sekali, voucher kas kecil. Voucher kas kecil artinya kita telah mengeluarkan sejumlah uang untuk satu pembayaran kegiatan rumah tangga kantor. Nah, di sini tanggal berapa voucher kas kecil dikeluarkan? Tanggal 23 Desember 2021. Kepada siapa dibayarkan sejumlah uangnya? Ke toko Sweet Cookies. Untuk apa? Pembelian konsumsi rapat akhir tahun pimpinan perusahaan dicatat sebagai other operating expense. Berapa jumlahnya? 418.500. Seperti yang telah dijelaskan di part 1, kemudian di part 2. Voucher kas kecil ini digunakan untuk mencatat kegiatan rumah tangga kantor atau perusahaan yang sifatnya nominalnya masih kecil, dari sekitar 5 juta ke bawah. Silahkan ditandai di dokumen 13 sebagai petty cash. Ya, di sini kita tandai PC atau petty cash. Maaf. Masuk ke dokumen 14. Nah, di sini agak sedikit berbeda dari dokumen sebelum-sebelumnya, dari dokumen 1 sampai dokumen 13. Di sini sedikit berbeda. Kita lihat, kalau yang di atas judulnya, biasanya judul dari bukti transaksinya ada faktur penjualan. Kemudian ada voucher kas kecil, ada bukti kas masuk, ada bukti kas keluar. Kalau ini judulnya nota kredit. Ya. Nota kredit itu biasanya digunakan untuk bukti transaksi yang sifatnya retur. Jadi retur itu ada pengembalian. Misalnya ibu membeli barang ke toko Andes misalnya. Tetapi pada saat diterima barang, misalnya ibu sudah sampai rumah, pada saat menerima barang ternyata barang yang kita beli dari toko Andes itu ada kecacadan misalnya. Nah, maka barang yang ibu beli dari toko Andes dikembalikan lagi. Nah, itu biasanya masuknya notanya atau bukti transaksinya masuknya ke nota kredit. Nah, di sini kita bahas, kita analisis. Ini transaksi ini terjadi tanggal 25 Desember 2021. Di sini di kop bukti transaksi paling atasnya ada PT Maritim Jaya kepada PD Queen Risa Handphone. Artinya PT Maritim Jaya menjual sejumlah handphone berupa jenis Xiaomi 4 unit, FIFA 3 unit. Atau kita PD Queen Risa Handphone membeli handphone jenis ini ke PT Maritim Jaya. Tuh. Tetapi karena barang yang kita beli atau barang yang PD Queen Risa beli dari PT Maritim Jaya itu ada kecacadan, maka dikembalikan lagi oleh PD Queen Risa teh ke Maritim Jaya. Maka di sini di transaksi dokumen 14 ini masuknya bukan ke purchase atau ke sales, tetapi jenisnya masuknya ke purchase
retur. Proses retur, atau kita singkat saja PR ya. Sebentar. Kita singkat saja sebagai PR atau proses retur. Kenapa masuk ke proses retur? Karena sebentar. Kenapa masuk ke proses retur? Karena kita telah memberi barang dari PD Queries ini secara tunai pembeliannya ya. Jadi kita membeli handphone ke PT Maritim Jaya itu pada tanggal 26 Desember secara tunai, karena di sini tidak ada termin ya. Jadi pada tanggal 26 Desember 2021 kita membeli handphone jenis ini yang totalnya adalah 19.030.000 dari PT Maritim Jaya. Tetapi pada beberapa saat kemudian ternyata barang yang kita beli dari PT Maritim Jaya itu ada kecacatan. Ya, maka oleh PD Queen Risa Handphone dikembalikanlah lagi ke PT Maritim Jaya barang-barang yang telah dibelinya, yang handphone jenis Miami dan Viva itu dikembalikan lagi ke PT Maritim Jaya. Kenapa? Karena ada kecacatan misalnya. Nah, maka ini tidak termasuk proses atau sales journal, bahkan petty cash enggak, tetapi masuknya ke proses retur atau retur pembelian. Tuh. Ini kemana masuknya? Masuk ke jurnal mana? Kalau yang proses retur seperti ini, seperti yang dijelaskan di part 1, kalau misalnya ada transaksi selain ke sales journal tidak masuk, proses journal tidak masuk, petty cash pun tidak masuk, cash payment, cash receipt tidak masuk. Nah, maka transaksi yang seperti ini masuknya ke general journal. Nah, nanti pada saat entry jurnal atau entry pembukuan jurnal yang dokumen 14 ini jangan masuk ke proses atau sales jurnal atau petty cash atau cash receipt, cash payment jurnal, tetapi masuknya ke general jurnal atau kita singkat saja sebagai GJ. Jenisnya ini adalah proses retur. Mengentrinya masuknya ke jurnal umum atau ke general jurnal. Di sini kita tandai GJ ya. GJ ini bukan gak jelas, tetapi gini saja, general jurnal gitu. Nanti dimasukkannya di entry-nya ke general jurnal, jangan ke proses atau proses sales jurnal, apalagi petty cash, cash receipt, cash payment, tapi masuknya ke general jurnal. Kenapa? Karena ini ada pengembalian barang. Misalnya seperti ini, PD Queen Risa Handphone itu membeli handphone ke PT Maritim Jaya sebesar 19.030.000. Otomatis kita telah mengeluarkan uang 19.030.000, tentunya dapat barang dari PT Maritim Jaya. Tetapi